Jumlah peserta KKN secara keseluruhan sebanyak 3.852 mahasiswa yang diterjunkan di Indonesia dalam 30 provinsi, dimulai dari Aceh sampai dengan Papua Barat dan terbagi dalam 232 kabupaten atau kota. Hai, perkenalkan nama saya Vira Aldaritania. Saya adalah mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro. Saat ini saya sedang melaksanakan kegiatan KKN di Kota Sungai Penuh atau tepatnya kampung halaman saya sendiri. Nah, pada video kali ini akan ada sedikit informasi mengenai tempat kegiatan saya ber-KKN yaitu di Kota Sungai Penuh, tepatnya di lingkungan 3 Kelurahan Dusun Baru. Ikutin terus ya. Kota Sungai Penuh adalah kota terbesar kedua di Provinsi Jambi yang diresmikan pada tanggal 8 Oktober 2009. Walaupun tergolong muda, kota ini tak kalah saing dengan berbagai kota dan kabupaten lainnya di Provinsi Jambi. Karena kota ini memiliki daya tarik sendiri, yaitu diapit oleh banyak sekali perbukitan yang membuatnya terkenal akan wisata panoramanya yang sangat indah. Secara administratif pemerintahan, kota ini dibagi atas 8 kecamatan. Salah satunya adalah Kecamatan Sungai Bungkal. Kecamatan Sungai Bungkal ini terbagi lagi menjadi 5 desa dan 1 kelurahan, yaitu Kelurahan Dusun Baru tempat saya melaksanakan kegiatan KKN. Jumlah penduduk di Kelurahan Dusun Baru adalah sebanyak 1.748 jiwa, yaitu laki-laki sebanyak 911 dan perempuan sebanyak 837. Dan sekarang yuk kenalan sama Lurah Dusun Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkifli sebagai Lurah Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh. Jadi di sini kami ditunjuk sebagai pemerintah atau yang ditunjuk sebagai Lurah Kelurahan Dusun Baru terhitung dari tanggal 31 Desember 2019. Kalau yang benar di Kelurahan Dusun Baru itu memang banyak beragam. Contoh ada yang berbentuk seni budaya, terutama kegiatan pemuda-pemudi. Nah, itu untuk kelurahan Dusun Baru itu masih aktif. Nah, contoh seni musik tradisional itu masih aktif. Banyak yang tahu terdapat sebuah cagar budaya di Kelurahan Dusun Baru yang berisi benda-benda peninggalan bersejarah di Kerinci. Letaknya tepat di RT 10 lingkungan 3 Kelurahan Dusun Baru. Sekarang yuk kenalan bareng pengelola cagar budaya ini. Nama saya Meza Tetika Darsi, anak pertama dari Bapak Iskandar Zakaria, pendiri Rumah Budaya Iskandar Zakaria. Rumah budaya ini adalah didirikan oleh Bapak Iskandar Zakaria. Pertamanya belum menjadi rumah budaya, hanya mengumpulkan benda-benda budaya. Karena dulu Bapak itu adalah bekerja di kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dulunya, kemudian dengan jabatan sebagai Kasih Kebudayaan. Dari sana beliau tertarik untuk dengan benda-benda budaya yang ada di Kerinci. Dulunya tahun 70-an ini benda-benda itu orang-orang yang ada di desa-desa itu banyak menjualnya ke orang-orang luar. Jadi waktu itu Bapak karena bekerja di bidang kebudayaan merasa sedih melihat keadaan seperti itu, benda-benda yang ada kita punya di Kerinci kemudian dibawa keluar. Nah, dengan begitu Bapak mencoba untuk
menyarankan kepada orang-orang itu untuk mengumpulkan benda-benda tersebut. Ya, akhirnya benda-benda itu ada yang dibeli oleh Bapak, ada yang diantar oleh Bapak ke sini. Kemudian beliau mengumpulkannya sehingga berjumlah banyak, dan akhirnya terpikir oleh beliau untuk membuat sebuah museum mini, ya, museum mini. Nah, dari sanalah mulai dibangun ini, ya, dibangun, kemudian dikumpulkan barang-barang ini. Kalau dari catatan cagar budaya di BBC Jambi itu sudah berjumlah 7.000-an. Nah, siapa sangka almarhum Bapak Iskandar Zakaria merupakan seorang penulis mushaf Al-Quran terpanjang sedunia. Dan prestasi ini berhasil memecahkan rekor muri pada saat itu. Panjang Al-Quran yang ditulisnya yakni sepanjang 1916 meter dengan berat 300 kg yang ditulis di atas kain motif aksara kuno atau incung kerinci. Jadi, bagaimana sih awal mulanya bisa terbuat sebuah Al-Quran terpanjang di dunia itu? Inisiatif pertama itu Bapak, ya. Bapak pernah ke Jakarta, kemudian melihat ada Al-Quran lebar atau apa itu, ya. Kemudian yang dari daerah mana gitu, saya lupa juga itu. Kemudian terpikir dia, pasalnya kalau kita yang di Kerinci juga mencoba membuat. Akhirnya Bapak membuat itu dari batik, ya, dari batik. Jadi pertama pemikirannya itu dari melihat ada yang di museum itu yang terlebar atau apa gitu, ya. Jadi Bapak buat, coba kita buat yang terpanjang. Nah, itu dia tadi cerita singkat mengenai hal menarik yang tersembunyi di Kelurahan Dusun Baru. Jika ini dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah setempat, cagar budaya ini akan menjadi wisata budaya yang luar biasa dari kota Sungai Penuh. Ya, balik lagi ke cerita perkakainan duniawi. Lingkungan 3 itu terkenal dengan geografisnya yang bersebelahan dan berdampingan langsung dengan sungai. Hal ini membuat warga membenarkan perilaku membuang sampah sembarangan. Terlihat dari penampakan sungai-sungai yang sudah kering dan penuh dengan sampah, terutama sampah plastik. Untuk itu, sebagai program KKN saya merancang suatu program untuk mengurangi sampah plastik di sungai dengan cara membiasakan warga untuk beralih menggunakan tas belanja ramah lingkungan. Selanjutnya, program KKN kedua saya adalah kampanye Ready for New Normal. Programnya diantaranya adalah edukasi masyarakat mengenai konsep sebenarnya dari New Normal, lalu pemberian masker dan hand sanitizer, serta penempalan poster di tempat-tempat yang ramai dikunjungi warga. Kedua program ini saya laksanakan dalam 2 hari berturut-turut dengan sistem door-to-door untuk mengurangi physical distancing. Terima kasih. Selama mahasiswa yang berkecimpung atau yang KKN di Kelurahan Dusun Baru, kami atas nama pemerintah, terutama Lurah Dusun Baru, mengucapkan terima kasih atas kerjasama antara mahasiswa dengan pemerintah, terutama pemerintah kelurahan. Yang jelas pertama, ya terima kasih adik-adik mahasiswa yang telah ada partisipasinya untuk KKN di lingkungan 3, dan juga harapannya ya dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat ini sesuai dengan bidang ilmu masing-masing, dan ini bisa menambah wawasan bagi masyarakat di lingkungan 3 kan. Oh, dia cukup bagus lah untuk kami masyarakat sini kan,
ada diberitahuan kan, ini kalau COVID ini harusnya gini. Oh, programnya bagus, pesannya ramah-ramah. Udah sih. Harapan. Karena terus banyak memberikan masukan tentang kemarin COVID-19. Dah.